kami. Tempat di mana kami bisa bahas hal-hal yang serius dengan cara yang santai. Tapi tetap mikir. Halo, nama saya Okta. Dan nama saya Michelle. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang berani banget deh. Bukan dari film, tapi kisah nyata di mana suami dari artis terkenal itu Harvey Moise diduga terlibat skandal korupsi. Korupsi itu terbesar dalam sejarah tambang Indonesia. Nah, kalian bayangin gak sih seseorang yang dikenal sebagai suami artis yang dicintai oleh publik, tapi ternyata ada kasus besar yang melibatkan dia. Dan jumlahnya gak main-main, Okta. Triliunan rupiah. Wow! Baik, kita bakal kulik dari beberapa sisi, yaitu kami akan kulik dari sisi hukum, moral, dan terutama etika sosial. Nah, di balik kemewahan dan popularitas, ada jejak kasus korupsi terbesar di Indonesia. Nah, gimana bisa seorang yang bisa terlihat baik-baik saja, ternyata terlibat dalam korupsi miliaran rupiah, teman-teman. Selamat datang di podcast Korupsi di Balik Gemerlap. Kasus korupsi timah belakangan ini menjadi sorotan karena menyebabkan kerugian negara tidak tanggung-tanggung sebesar 300 triliun rupiah, termasuk kerusakan lingkungan. Penjelasan umum. Pasti kalian semua udah tidak asing dengan kata korupsi. Sebenarnya apa sih itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dari sisi etika sosial, korupsi itu bukan cuma pelanggaran hukum loh, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Nah, dampaknya juga luas banget, Okta. Bukan cuma rugiin negara, tapi juga rugiin masyarakat kecil. Ya, betul. Karena uang negara itu seharusnya digunakan untuk pendidikan, pembangunan, dan kesehatan. Tapi kalau dikorupsi ya rugi kita semua. Bener banget. Harvey Moise merupakan pengusaha kaya raya dan terkenal di Indonesia, di mana dia memiliki perusahaan tambang batu bara sendiri, yaitu PT Multi Harapan Utama atau MAU. Pria yang lahir 30 November 1985 ini berasal dari keturunan Ambon, Papua, dan Makassar. Nama Harvey Moise mulai terkenal pada saat dia menikah dengan aktris cilik yang cukup terkenal, itu Sandra Dewi, pada tanggal 8 November 2016 silam. Sebagai ayah dari 2 anak, Harvey Moise lahir dari keluarga yang cukup konglomerat, di mana dia memberikan kemudahan dalam perjalanan karirnya hingga berhasil menjadi pengusaha sukses di usia dia yang sangat muda. Oke, nah mari kita bahas kasus korupsi suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Moise. Jadi gini, Harvey Moise itu kan suaminya artis Sandra Dewi yang terlibat dalam masalah besar soal tambang timah punya negara, yaitu PT Timah. Nah, kejadiannya itu dari tahun 2015 sampai 2022 deh. Jadi, udah 7 tahun dong? Iya, lama banget kan? Nah, intinya dia diduga ikut main curang biar bisa mengeruk keuntungan dari tambang itu. Jahat banget deh. Jadi pada tahun 2018 sampai 2019, Harvey mewakili perusahaan PT Refine Bangkatin atau RBT ngobrol sama bos PT Timah waktu itu namanya Mokhtar Rija Palivita Brani. Ya, mereka kayaknya bikin rencana jahat buat ngakalin tambang-tambang liar di wilayah PT Timah. Ngapain itu? Ya, tujuannya jelas, itu biar bisa dapat keuntungan dari wilayah itu. Wow. Ya. Tapi gimana ya, Okta? Kok bisa sampai ketahuan? Terus bisa jadi tersangka? Padahal kan udah lama, udah 7 tahun. Ya, makanya pada akhirnya Kejaksaan Agung nyum-nyum gelagat yang tidak beres. Makanya mereka korek-korek pada tahun 27 Maret 2024, Harvey Moise resmi jadi tersangka. Di mana kata Kejaksaan Agung, bukti-buktinya udah kuat di mana Harvey Moise merupakan tangan kanan dari PT RBT dalam urusan curang ini. Tangan kanan? Nah, diduga Harvey ini yang ngatur-ngatur perusahaan smelter buat nyisihin sebagian keuntungan. Jadi duitnya itu katanya disetor ke dia dengan alasan dana CSR. Padahal ya duit CSR itu malah dipakai buat kepentingan sendiri.
Kejaksaan Agung bilang bahwa gara-gara korupsi ini negara rugi sampai 300 triliun rupiah. Di mana kerugian ini nggak cuma soal duit negara yang hilang, tapi kerusakan untuk lingkungan, di mana dari penambangan ilegal yang dilakukan secara tidak terkontrol. Kira-kira tersangka selain Harvey Moise siapa lagi ya? Jadi selain Harvey, ada juga beberapa tersangka lain yang ikut ditangkap, termasuk yang itu loh, mantan bos PT Timah, si Mokhtar Rizal Pahlavi Tabrani. Dan pengusaha lain seperti Helena Lim yang terkenal kaya raya. Jadi selama penyidikan, Kejaksaan Agung tuh nyita banyak aset punya Harvey dan juga tersangka lain yang diduga hasil korupsi. Kayak misalnya mobil mewah, barang-barang mahal lainnya. Sandra Dewi juga sampai sempat diperiksa oleh saksi loh. Oh alah, sampai istrinya. Iya. Nah, pada akhirnya Harvey disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekitar Desember 2024. Nah, hakim memutuskan Harvey bersalah dan dihukum 6 tahun 6 bulan di penjara. Dia juga harus denda sekitar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 210 miliar. Kok dikit? Ya, itu masih hukum awal. Jadi pengadilan masih di awal. Jadi alasan hakim hukumannya berat karena Harvey nggak mendukung program pemerintah berantas korupsi dan bikin negara rugi banyak. Wah, berat ya. Iya. Ya, at least nggak 6 tahun 6 bulan lah. Agak lama dikit. Masa korupsi 7 tahun cuma 6 tahun 6 bulan? We never know. Nah, tapi jaksa tuh nggak puas sama hukumannya. Katanya sih terlalu ringan. Loh, iyalah, dia kan korupsi kayaknya 7 tahun. Iya, Terus iya. penjaranya cuma 6 tahun, 6 6 bulan. bulan. Ya, terlalu ringan kan ya. Iya, padahal kerugiannya yang dibuat kan banyak banget ya. Iya. Nah, ternyata bandingnya diterima teman-teman. Tanggal 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi malah memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara. Alhamdulillah. Uang pengganti yang harus dibayar juga naik nih, jadi 420 miliar. Dan kalau nggak dibayar, hukumannya bakal ditambah 10 tahun di penjara. 20 tambah 10, 30 tahun. Kira-kira kabar terbaru kasus ini gimana ya, Okta? Nah, sekarang pada Mei 2025, kasus yang ini lagi naik ke MA, di mana buat kasasi. Itu ini merupakan kesempatan terakhir buat Harvey buat minta hukumannya diringankan. Loh, terus nanti dampaknya ke istrinya itu apa? Jadi Sandra Dewi, si istrinya Harvey Moise, beberapa kali tuh jadi saksi di pengadilan suaminya. Nah, iya, terus beberapa aset miliknya juga ikut disita sama Kejaksaan Agung buat diselidiki. Apakah ada hubungan sama uang korupsi suaminya atau enggak. Tapi sampai sekarang Sandra Dewi belum jadi tersangka sih. Ya intinya kasus ini gede banget deh dan bikin heboh karena melibatkan suami artis terkenal. Dan juga kerugian negaranya kan fantastis, Iya, sampai ke 300 lingkungan. triliun. Iya, makanya. Nah, kita tunggu aja gimana kelanjutan kasus ini di Mahkamah Agung nanti ya. Kalau dilihat dari kasus ini sih, ya pastinya melanggar prinsip dan kejujuran serta tanggung jawab sosial ya, Okta. Dia punya posisi dan pengaruh tapi malah disalahgunakan. Ya, betul. Padahal makin tinggi posisi kita di masyarakat, harusnya makin besar tanggung jawab kita ke masyarakat juga. Betul tuh. Dan yang paling nyeseknya tuh dampaknya. Uang negara yang harusnya buat rakyat malah dinikmati sama segelintir orang. Ini kan nunjukin betapa parahnya efek korupsi secara sosial. Ya, bisa dibilang ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran terhadap moral dan etika sosial. Betul sekali. Jadi, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa korupsi itu bukan cuma untuk masalah hukum, tapi juga untuk menyangkut nilai-nilai sosial yang harus kita jaga. Meskipun kita bukan pengusaha yang besar atau pejabat, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, yaitu jujur, nggak nyontek, nggak korupsi waktu, dan yang paling penting, tidak titip absen waktu di kelas. Ya, jadi etika itu dimulai dari diri sendiri ya teman-teman. Dan kalau semua orang punya nilai yang sama, yang pastinya nilainya yang positif ya teman-teman, pasti Indonesia bisa jadi lebih bersih dan juga dijauhkan dari namanya korupsi. Nah, oke deh teman-teman, itu dulu podcast kita hari ini. Makasih ya udah denger sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bikin kita semua lebih sadar soal pentingnya etika sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!